Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian ke-13. Rencana awal menggoda sang ustadz. Hei, kenapa diam saja, panggil Suroso. Arif terpaku melihat bapaknya yang baru saja menghabisi seseorang. Bapakmu melakukan ini untuk hidup. Ini sudah jadi pekerjaan dan bapak tahu kamu juga merasakannya bukan? Tanya Suroso. Bocah tersebut menggeleng-gelengkan kepala. Tatapan Suroso kepadanya adalah tatapan tenang, tetapi mengerikan. Seperti ditarik oleh sesuatu yang kuat, Arif seperti kehilangan napas. Dia terbangun dari mimpi buruknya. Di dalam kegelapan malam, bapak satu anak ini menyalakan lampu kamar yang ada di nakas. Perlahan-lahan dia beranjak dari tempat tidurnya menuju dapur. Di dapur dia membuka kulkas untuk meneguk air yang ada di dalam sebuah botol. Arif kemudian duduk di kursi yang ada di dapur. Pandangannya menerawang lagi. Dia tak pernah menyangka saja semua akan berakhir seperti ini. Ada satu hal yang membuatnya sangat percaya kepada Jannah dan ingin berubah. Yaitu, ketika dia melihat ketulusan di mata perempuan itu. Itulah sebabnya dulu dia berani menyatakan cinta dan melamarnya. Jannah yang membuatnya berani berubah, berani melawan orang tuanya sendiri untuk menyudahi perannya sebagai seorang pembantu pembunuh bayaran. Boleh dibilang Arif sudah cukup sukses dengan hidup bersama Jannah. Membangun usahanya dari nol, bekerja keras, tetapi apa yang terjadi setelah itu di luar dugaan. Selama ini Jannah masih menyimpan perasaan kepada Talib. Semua yang ada di bayangan Arif tentang Jannah telah musnah. Sampai sekarang Arif tidak pernah mengerti kenapa perempuan ini lebih memilih untuk mengakhiri rumah tangganya. Kenapa? Ahi, sudah salat? Tanya Jannah waktu itu. Mereka masih menjadi teman sekampus, di mana setiap kegiatan keagamaan Arif berusaha untuk bisa ikut. Sudah, jawab Arif. Ada kuliah apa hari ini? Tanya Jannah. Tidak ada, jawab Arif. Oh, berarti ada ekstra. Tidak juga? Terus? Cuma main saja, jawab Arif sambil nyengir. Aneh. Kalau tak ada apa-apa kenapa ke kampus? Tanya Jannah sambil tersenyum. Arif menepuk-nepuk kepalanya lagi. Berusaha menghilangkan bayangan tentang Jannah. Bisa dimengerti kenapa dia tak bisa melupakan Jannah. Perempuan itulah yang mengajarkannya pertama kali tentang agama. Dia juga yang memberikannya anak. Memorinya kembali flashback saat malam pertamanya dengan Jannah. Betapa Arif sangat bahagia kala itu. Untuk pertama kalinya dia bisa memiliki orang yang dia cintai. Ciuman pertamanya dan juga bagaimana dia kehilangan perjakanya kala itu. Jannah bahagia menghabiskan malam-malam indah bersamanya. Berlanjut ke dalam ledakan-ledakan nikmat, hingga akhirnya berbagai macam gaya dan cara demi kenikmatan berdua. Pak Arif, panggil sebuah suara. Arif terkejut hingga dia harus beranjak dari tempat duduknya. Di hadapannya ternyata ada Azizah. Dia lupa kalau Azizah ikut bersamanya hari ini dan menginap sementara di rumahnya. Untungnya tidak ada orang yang curiga dengan kehadiran Azizah, terlebih Arif memang terkenal orang yang baik di kampung ini. Ah, kau. Kukira siapa? Maaf, aku terbiasa sendiri, jadi. Bapak kenapa? Mikirin apa? Tanya Azizah sambil mendekat, katakan ada apa. Aku akan jadi pendengar yang baik. Sibuk memikirkan masa lalunya bersama Jannah, membuat Arif bergelora. Ditambah lagi perempuan yang ada di hadapannya sekarang hanya mengenakan kaos oblong kedodoran dengan celana pendek. Dari pundak yang terlihat mulus, sudah barang tentu Azizah tidak memakai daleman. Arif langsung menarik leher perempuan itu lalu menciumnya. Azizah gelagapan mendapatkan serangan tiba-tiba itu, apalagi dari orang yang dia kagumi dan dia cintai. Ya, cintanya sekarang telah beralih ke Arif semenjak kepergian suaminya. Lelaki inilah yang menolongnya, kalau memang Arif menginginkannya malam ini, dia akan berikan. Oh, Pak. Desa Azizah ketika bibir kasar lelaki itu mengecupnya. Azizah didorong hingga menempelkan tubuhnya ke tembok. Dengan gemas kedua tangan Arif telah mengetahui tugasnya. Pak. Oh. Keduanya saling pagut. Dan Azizah tahu apa yang menjadi tugasnya.
Azizah menarik tangan Arif untuk menuju ke kamarnya. Dengan satu hentakan dia mendorong Arif hingga terlentang di atas kasur. Azizah sangat pengertian akan keadaan dirinya sebagai Odha. Dia mengambil sebungkus pengaman yang ada di dalam tasnya, yang memang sudah dia siapkan untuk momen ini. Setelah itu dia pasangkan ke Arif. Arif seperti sudah tak ingat apa-apa lagi. Dia benar-benar mabuk kepayang dengan apa yang diberikan Azizah. Kini keduanya telah bersatu. Azizah bahagia sekali, sampai-sampai kedua tangannya melingkar ke leher Arif. Tugas yang dilakukan Arif sangat bertenaga. Ini luar biasa, baru kali ini dia merasakan nikmat sekuat ini. Bukan suaminya, bukan juga si bajingan itu. Jannah! Jannah, kata Arif mengigau. Telinga Azizah tidaklah salah dengar. Apa yang keluar dari mulut Arif adalah mantan istrinya. Tak apa-apa, pikir Azizah. Biarkan Arif berimajinasi, biarkan dia menggunakan tubuhnya. Tak apa-apa. Mereka berguling-guling lagi kini, Azizah berada di atas. Azizah sudah nyaris sampai puncak, terlebih tugas Arif begitu menakjubkan. Pak, aku nggak kuat lagi, aku mau sampai, ucap Azizah. Tak lama setelah itu, perempuan itu ambruk sambil menciumi Arif. Mereka menjerit bersamaan. Sejurus kemudian Arif sudah sampai di puncak kenikmatan bersama Azizah. Ah! Aku sampai, pekik Arif. Arif pun ambruk ke samping Azizah. Keduanya kemudian terlelap hingga pagi. Azizah bahagia, seutas senyuman tersungging di bibirnya yang manis. Dia pun berdoa semoga dia bisa memiliki Arif seutuhnya. Pagi sudah datang dan Arif terkejut karena dia tidur dengan kondisi tanpa busana. Dia pun mengingat-ingat apa yang terjadi semalam. Dia meluapkan hasrat nikmat dengan Azizah, tetapi pakai pengaman. Dia sedikit lega mengingat hal tersebut. Tetapi mana pengamannya? Apakah Azizah yang mencopotnya? Arif buru-buru bangkit mengambil pakaiannya lalu segera pergi ke kamarnya. Ternyata Azizah sudah ada di dapur mempersiapkan sarapan telur ceplok. Sudah bangun, Pak, sapa Azizah. Iya, jawab Arif. Makasih, Pak. Makasih buat tadi malam. Oh, itu, ya sama-sama, ucap Arif. Dia buru-buru pergi ke kamarnya lalu menutup pintu. Azizah tersenyum. Kalau dia teringat apa yang terjadi tadi malam membuatnya bergelora. Arif bukan pria biasa. Dia hebat di ranjang dan perkasa sampai mentok di dalam. Sekali lagi Azizah bertanya, apakah dia bisa memiliki Arif? Hanya waktu yang akan menjawab. Hari itu mereka ada acara untuk bisa pergi ke pengajian yang dipimpin oleh Ustadz Talib. Tujuan dari Azizah sangat sederhana, agar bisa berkenalan dengan Ustadz Talib baik secara langsung atau dengan perantara. Azizah sudah berdandan dengan baju syar'i dan lebar, sedangkan Arif telah mandi dan memakai kemeja abu-abu dengan celana hitam. Dia akan melepaskan Azizah hari ini agar bisa bertemu dengan Ustadz Talib. Sebelumnya dia sudah memberitahu siapa orang yang harus didekati, yaitu Wina dan Leli. Jannah tidak mungkin ikut kajiannya, sebab sudah pasti ada Leli di tempat itu. Tentunya mereka tidak ingin ada perang besar. Pengajian rutin itu diselenggarakan hari Minggu di sebuah masjid. Jamaahnya cukup banyak, bahkan di antara mereka ada perempuan-perempuan bercadar. Arif sengaja menurunkan Azizah sedikit lebih jauh dari tempat pengajian. Kamu bisa? Tanya Arif. Bapak tak perlu khawatir. Aku tinggal dekati dengan dua orang ini saja kan? Tanya Azizah. Iya, Leli sudah bersedia bekerja sama denganku. Dia pasti akan mengerti jika kamu menyebut namaku, jawab Arif. Azizah mengangguk. Setelah itu Arif pergi dengan mobilnya, lalu Azizah pergi sendirian ke pengajian. Tidak susah untuk menemukan orang yang bernama Wina, juga Leli. Mereka ternyata duduk cukup jauh. Dan sebenarnya Leli baru mengerti tentang Wina setelah diberitahu Arif, kini dia pun mengerti siapa Wina. Mereka mengikuti pengajian dengan hikmat. Tidak ada hal-hal yang berarti, tetapi sedari tadi Wina ngobrol dekat dengan seorang perempuan bercadar. Entah apa yang mereka bicarakan. Azizah awalnya bingung harus mendekat ke siapa, akhirnya dia mendekati Leli. Assalamualaikum, Mbak, sapa Azizah. Waalaikumsalam.
"Ya, ada apa Mbak?" sapa Leli balik. "Saya temannya Arif," ucap Azizah. Leli yang menyadari langsung mengernyit. Dia tentu saja takjub dengan kecantikan yang dimiliki oleh Azizah. Parasnya cantik, kulitnya juga cerah. Seperti yang dikatakan oleh Arif kalau Azizah adalah Odha, Leli pun turut bersimpati. "Saya berhutang banyak kepada Pak Arif. Jadi ini untuk membalas kebaikan beliau," jawab Azizah. Leli menghela. Antara kasihan, tetapi juga ada rencana yang harus dia kerjakan. "Arif cerita banyak kepadaku tentang dirimu. Aku tak mengira kamu cantik sekali. Mbak terlalu memuji." "Masih lebih cantik Mbak," kata Azizah. "Kamu lihat dia, Zah? Aku panggil kamu Azizah gak apa-apa kan?" Azizah mengangguk. "Lihatlah dia. Di rumah dia seperti seorang suami dan bapak yang baik, tetapi ketika di luar sudah berapa wanita dia tiduri. Aku tak tega dikhianati. Kalau saja dia berkata jujur dan memperlakukanku dengan baik, tentu keadaannya tidak seperti ini," ujar Leli. "Bagaimanapun juga, manusia tempatnya salah." "Apa Mbak tak rela aku melakukan ini ke suami Mbak?" tanya Azizah. "Kalau Mbak nggak rela, aku akan pergi dan bilang ke Pak Arif." Leli menahan lengan Azizah. "Jangan. Aku ingin kau memberinya pelajaran. Aku yang menginginkan semua ini." 1 jam kemudian pengajian berakhir dan Ustadz Talib beres-beres mejanya. Setelah jamaah bubar, dia menghampiri tempat jamaah wanita dan memanggil Leli. Azizah memperhatikan Wina. Perempuan simpanan Ustadz Talib itu keluar bersama seorang perempuan yang sedari tadi diajaknya bicara. Menurutnya itu sangat aneh. "Ayo, kita pulang," ucap Talib. "Oh, iya Bey. Kenalin ini temanku, namanya Azizah," ucap Leli sambil memperkenalkan Azizah. Azizah tampak menunduk. Talib memperhatikan dengan seksama wajah Azizah. Setelah itu tatapan matanya turun ke dada Azizah yang terlihat besar. Dia menelan ludah. "Kenapa bisa ada perempuan secantik ini? Kalau boleh, dia ingin main ke rumah kita, Bey," kata Leli. "Oh, Bey boleh, boleh saja," kata Talib. "Ayo, Azizah, ayo," ajak Leli. Mereka kemudian berjalan menuju ke tempat parkir. Beberapa kali Talib mencuri-curi pandang ke Azizah. Azizah juga beberapa kali mencuri-curi pandang ke Ustadz Talib. Setelah itu mereka masuk ke mobil. Leli duduk di depan, sedangkan Azizah duduk di belakang. "Mbak Azizah ini sudah punya suami?" tanya Talib. "Suami saya meninggal, Ustadz," jawab Azizah. "Oh, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berbelasungkawa, terus sekarang sendirian? Ada anak?" tanya Talib. "Gak ada, Ustadz. Azizah ini, aku ajak Bey ke pengajian. Siapa tahu bisa dapat jodoh dari ikut pengajian," ucap Leli. Begitu. Kenapa?" "Abi demen, pancing Leli." Ustadz Talib tertawa. "Janganlah, gak enak sama Mbak Azizah. Saya kalau dapat seperti Ustadz juga nggak keberatan kok," celetuk Azizah. Mata Talib mencuri-curi pandangan ke Azizah lewat spion. Dia tahu di sebelahnya ada istrinya jadi harus jaim. Azizah pun menatap spion, hingga kedua mata mereka bertemu. Azizah sekali lagi pura-pura jual mahal. Azizah menggigit bibir bawahnya, sambil melempar pandangan ke jalan. Pose menggigit bibir ini membuat Kiran Talib traveling kemana-mana. "Bey, awas! Lampu merah," seru Leli. Buru-buru Talib menekan pedal rem. "Nyaris saja. Abi bengong ya. Bahaya loh," gerutu Leli. Azizah sedikit tersenyum melihat Ustadz Talib sampai terbengong-bengong melihatnya. Artinya rencana awal mereka berhasil untuk bisa menggoda Ustadz ini. Lalu, apalagi selanjutnya? Bersambung.